Assalamualaikum, saya Arvito Maulana. Di sini saya akan menjelaskan rekayasa nilai dalam perbaikan Jalan Robert di kota Saint Paul bagian barat. Value Engineering. Laporan Value Engineering ini merupakan laporan penelitian yang dilakukan untuk Minnesota Department of Transportation, yaitu Departemen Perhubungan, dan difasilitasi oleh ADR Engineering. Subjek studi VE ini adalah perbaikan Jalan Robert. Penelitian ini dilakukan 13 Oktober 2013. Tujuan rencana kerja VE adalah melakukan review menyeluruh dan analisis proyek. Yang kedua, brainstorming dan mengevaluasi kemungkinan peluang perbaikan. Yang ketiga, menggunakan pandangan baru untuk mencari pendekatan baru yang inovatif untuk konstruksi awal, finishing, serta kontrol lalu lintas. Yang keempat, mengidentifikasi nilai tambah dan peluang penghematan biaya konstruksi. Hasil dari rekomendasi value engineering adalah nomor 1, menggunakan pembatas lalu lintas berbentuk barel, dapat penghematan sebesar 0,2 juta dolar. Yang kedua, rapat mingguan. Yang ketiga, relokasi utilitas saluran air dahulu, dapat mengurangi 6 bulan durasi pembangunan. Yang keempat, memisahkan antara kontrak konstruksi jalan dengan kontrak saluran air, mengurangi resiko keterlambatan. Yang kelima, kontrak inovatif, mengurangi 6 bulan durasi pembangunan. Latar belakang proyek ini. Jalan Robert adalah fasilitas jalan raya utama dan menyediakan jalan raya utara dan selatan untuk bagian barat Saint Paul. Jalan ini diklasifikasikan sebagai arteri sekunder. Dapat dilihat di sini batas-batasnya, mulai dari Jalan Mendota di selatan dan Jalan Annapolis di utara, dan Jalan Robert ini adalah jalan raya 3 jalur tanpa pembatas dengan parkir di kedua sisi. Durasi waktu studi VE. Penelitian ini dilakukan September 10 sampai 13 2013. Proyek ini didesain 60% pada saat penelitian VE. Adapun lingkup studi VE adalah 1. Menerapkan prinsip-prinsip dan praktek rencana kerja VE. Yang kedua, melakukan tinjauan dan analisis proyek secara menyeluruh. Dan ketiga, brainstorming dan mengevaluasi kemungkinan peluang peningkatan. Keempat, menggunakan fresh set of eyes untuk mencari pendekatan baru. Yang kelima, mengidentifikasi potensi nilai tambah dan peluang penghematan. Dalam kasus ini, anggota tim VE terdiri dari Michael Arsenault sebagai desain, Tiffany Degen sebagai traffic, Curtis Kallio sebagai construction, Glenn Timlong sebagai pemimpin tim, Menggoda Metcalf bagian desain dan konstruksi, dan Almin Remik bagian geometrik. Deskripsi proyek. Tujuan proyek ini adalah berusaha meningkatkan Jalan Robert dalam 4 kategori, yaitu infrastruktur, keamanan, estetika, dan sistem transit. Di sepanjang koridor, terutama di 2/3 selatan, ada banyak jalan masuk di kedua sisi jalan. Di beberapa daerah jalan masuk berjarak hanya 50 kaki. Karena jalan masuk yang berjarak sangat dekat, tingkat kecelakaan di sepanjang Jalan Robert lebih tinggi daripada rata-rata bila dibandingkan dengan jalan raya lainnya. Tujuan dari proyek ini adalah untuk merekonstruksi Jalan Robert untuk meningkatkan keselamatan dan mobilitas, dan menyediakan akomodasi untuk memenuhi standar Undang-Undang Disabilitas Amerika. Proyek ini akan mengubah jalur belok kiri 2 arah menjadi median, menambah jalur perjalanan ke utara Jalan Butler dengan menghilangkan parkir, menambah jalur belokan, dan memperbaiki trotoar. Ya, bisa dilihat di sini di bagian infrastruktur, penggantian bagian trotoar beton, meningkatkan saluran pembuangan, dan perbaikan utilitas publik. Di bagian keamanan, menambahkan median, menyediakan kapasitas tambahan di setiap arah, perbaikan persimpangan, dan konsolidasi jalan masuk mana yang sesuai. Di estetika, mengganti lampu jalan yang ada dengan sistem lampu yang lebih efisien, menambahkan elemen hijau dengan menggunakan pohon di dalam koridor. Yang keempat adalah memastikan desain dapat mengakomodasi kemungkinan jalur jalan mobil, jalanan masa depan, atau angkutan cepat bis di jalur perjalanan luar daerah. Bisa dilihat perkiraan biaya proyek di sini.
Jadwal proyek. Proyek ini dijadwalkan akan diiklankan pada bulan Januari 2014 dengan pembukaan penawaran pada bulan April 2014. Diharapkan konstruksi dilakukan awal adalah Juni 2014 dengan proyek yang selesai pada tahun 2017. Diharapkan durasi 3,5 tahun. Selanjutnya analisis proyek. Cost model LVE dibuat untuk mengidentifikasi unsur-unsur utama konstruksi dan persen dari total biaya proyek untuk masing-masing item dan mengidentifikasi item berbiaya tinggi. Grafik menunjukkan bahwa rekonstruksi jalan dan streetscape yang meliputi penerangan lebih dari 50% dari proyek tersebut. Bisa dilihat dari cost model dari proyek Robert Street. Paling tinggi di mobilitas dan saluran air. Ya. Selanjutnya atribut kinerja. Kinerja masing-masing proyek harus didefinisikan dengan baik dan disepakati oleh tim proyek, tim VE, dan pemangku kepentingan di awal studi masing-masing. Atribut ini mewakili aspek-aspek lingkup dan jadwal proyek yang memiliki rentang nilai potensial. Atribut kinerja digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mendokumentasikan ide dan rekomendasi. Selanjutnya adalah matriks atribut kerja. Matriks ini digunakan untuk menentukan kepentingan relatif dari masing-masing atribut kinerja proyek tersebut. Selanjutnya, analisis fungsi. Fungsi utama yang diidentifikasi oleh tim adalah mengurangi konflik, mengurangi tabrakan, mengurangi kemacetan, meningkatkan mobilitas, mengurangi biaya pemeliharaan, dan meningkatkan vitalitas ekonomi. Sekian dan terima kasih.